Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Saat ini saya sedang berada di Karawaci, Tangerang. Akan kembali membahas terkait pemasangan bondek dan juga wermes di proyek ini. Sahabat PU, bagi yang mau bangun rumah atau mau renovasi rumah, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe, silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya karena kami akan berbagi video setiap hari. Segala hal muatan yang ada di konten-konten channel Nugroho PU ini murni dari proyek-proyek yang sedang berjalan. Tentunya proyek dari sahabat PU yang mempercayakan pekerjaannya kepada kami, dan kami ambil videonya secara live, nggak ada editing, nggak ada ambil video duluan kemudian isi suara, tidak sahabat PU. Saya live langsung datang ke lokasi proyek untuk mengawasi, mengontrol, dan lain sebagainya terkait dengan tanggung jawab saya, karena sudah diberi amanah untuk membangun rumah sahabat PU semua. Baik, kita akan membahas tentang bondek dan juga wermes. Sahabat PU, selamat menyaksikan. Baik, jadi saya sedang berada di proyek renovasi rumah satu lantai dijadikan rumah dua lantai. Di depan ini masih terlihat atap existingnya. Ini dulunya adalah atap carport, ya. Rangkanya masih menggunakan rangka kayu, kemudian plafonnya masih menggunakan triplek, dan gentengnya berupa genteng beton yang seperti ini. Untuk atap existingnya kurang lebih seperti yang ada di sebelahnya ini sahabat PU. Nah, untuk kesekian kalinya proyek rumah satu lantai dijadikan dua lantai kembali kami kerjakan. Dan saat ini tahapannya sudah mencapai ke penyusunan bondek dan juga wermes sahabat PU. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa setiap kali proyek-proyek yang kami kerjakan, jika dak lantainya menggunakan bondek, itu spesifikasinya adalah bondeknya yang ketebalan 0,75 dan juga wermesnya itu yang M8 satu lapis. Ketebalan platnya adalah 12 cm yang diukur dari lekukan bagian bawah bondek. Ini ya sahabat PU, permukaan bondek adalah seperti ini bentuknya, dan 12 cm itu diukur dari lekukan bawah. Salah satu keunggulan dengan menggunakan bondek tentu waktu pekerjaannya lebih cepat, kemudian kita lebih hemat begesting, kemudian besi wermesnya cukup satu lapis saja, karena bondek ini tidak hanya menggantikan begesting tapi juga menggantikan struktur besi lapisan bawah. Bondek ini lebar efektifnya adalah 1 meter, ya. Namun untuk panjangnya itu bisa dipesan, ada yang panjangnya 3 meter, ada yang 4 meter, ada yang 5 meter, bahkan ada yang 6 meter. Lebar rumah ini adalah 8 meter sahabat PU, dan sesuai dengan grade balok kami, maka kita pesan yang panjangnya 5 meter dan 3 meter. Begitu. Ujung kolom di sana sahabat PU menuju kolom ini itu kurang lebih 5 meter, kemudian kolom ini menuju kolom ini adalah 3 meter. Jadi terdapat sambungan di sini, ya. Lalu bagaimana sambungan antar bondek itu? Cukup ditumpuk saja. Kalau sambungan antar bondek itu ada seperti ini, ya. Nih, ada lekukannya ini adalah clip lock. Ketika kita terapkan begitu, ya, maka dia akan otomatis mengunci sahabat PU. Baik, kemudian alat hubung antara bondek ini dengan baloknya itu cukup mempergunakan paku beton
sahabat PU bisa dilihat di sini. Tim sudah menancapkan beberapa titik paku beton. Ya, tuh. Untuk mengaitkan antara bondek dan juga balok. Tujuannya hanya supaya bondeknya tidak bergeser pada saat proses pengecoran. Oke, kemudian di dalam balok itu disediakan stekan-stekan besi seperti ini yang nanti akan kita kaitkan dengan besi wear mesh-nya. Nah, stekan besi ini dipersiapkan pada saat proses pembesian balok. Jadi stekan ini ditancapkan dan dikaitkan dengan rangkaian penulangan balok, kemudian dimunculkan seperti ini, nanti ditekuk seperti ini dan dikaitkan dengan wear mesh-nya. Kemudian yang perlu dipersiapkan adalah rencana-rencana kolom di lantai 2-nya dan juga rencana-rencana buangan air kotornya. Di depan ini terlihat rencana pembuangan air kotor kita dan juga kolom-kolom kita, ya kan. Di depan itu, ya ini depan itu ya, yang nanti akan jadi alat sambung struktur di lantai 1 dengan struktur di lantai 2. Berhubung ini adalah proyek renovasi sahabat PU, jadi ada bangunan existing di sini ya. Nanti ini akan kita jebol dan kita renovasi menyesuaikan desain yang terbaru. Di sebelah ini terdapat sopi-sopi atau gunungan yang membatasi antara dinding kita dengan dinding sebelah. Alhamdulillah di sini dindingnya sudah double, jadi kita dapat membangun tanpa mengganggu dinding sebelah. Ya, sopi-sopi punya kita sudah kita bongkar karena kualitasnya kemarin kita selidiki kurang begitu baik. Jadi harus kita bongkar sahabat PU. Oke. Kemudian kalau kita melakukan pengecoran dengan bondek dan juga wear mesh, caranya adalah baloknya kita cor duluan. Kemudian baru bondeknya numpang di atasnya. Seperti yang terlihat di depan ini. Terdapat balok yang sudah jadi, begestingnya sudah kita lepas kanan kirinya, namun begesting bawah belum, karena memang belum kering sempurna, sekaligus untuk perkuatan pada saat proses pengecoran. Kalau baloknya sudah selesai seperti ini, bondeknya tinggal numpang saja di atasnya. Seperti itu. Nah, untuk dinding yang sebelah sini nanti kita akan bongkar, kita akan sesuaikan dengan desain yang terbaru. Pada bagian ini, lokasi existing berupa kamar mandi di bagian bawah dan nanti di atasnya juga akan kami bangun kamar mandi sahabat PU. Yang perlu dipersiapkan tentu instalasi air kotornya, kemudian elevasi lantainya, yang mana elevasi lantai utama kemudian menuju ke elevasi lantai kamar mandi harus ada penurunan kurang lebih di 5 cm. Proyek bangun rumah 1 lantai dijadikan 2 lantai ini sering kami kerjakan sahabat PU. Jadi struktur di bawahnya ini berupa suntikan-suntikan kolom, fondasinya pun kami suntik. Biasanya yang menyebabkan proyek pembangunan rumah 1 lantai jadi 2 lantai adalah kebutuhan ruangan dari pemilik itu kurang, maka pemilik menginginkan ditambah lantai lagi untuk menambah volume ruang di lantai 2-nya. Tentu tanpa merusak segala hal yang ada di lantai 1-nya ya. Prinsip kami kalau melakukan pekerjaan renovasi, itu kami selalu mengusahakan supaya kita membangun tanpa merusak struktur existing sahabat PU. Seperti itu. Dan memang berbeda perlakuannya antara kita renovasi dengan bangun rumah dari nol. Itu pensikapannya berbeda-beda bergantung dari lokasi. Ya. Baik, saya pikir demikian yang dapat kami sampaikan terkait perkembangan proyek yang berada di Karawaci, Tangerang ini. Sahabat PU yang mau berdiskusi bisa cantumkan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kami balas, namun dengan sabar ya. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya karena kami akan berbagi video setiap hari. Sahabat PU, kita ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih.